Oke, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sorry terpotong eh, topik kita tentang momentum linier. Adapun outline kita adalah kita bisa mengetahui apa itu momentum, perbedaan momentum dengan impuls, dan juga yang terakhir adalah jenis tumbukan. Apa saja jenis tumbukan. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu momentum, saya ingin recall kembali bahwa kita sudah pernah belajar tentang konsep gaya. Hukum Newton itu ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton yang berhubungan dengan percepatan, dan juga yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Nah, setelah hukum 3 Newton kita sudah belajar tentang usaha dan energi, dan yang terakhir, hari ini kita akan belajar konsep momentum. Kenapa dua hal ini penting? Karena pada akhirnya kita akan memakai dua konsep ini untuk menyelesaikan persoalan momentum. Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, contoh momentum apa ini? Analisa kecepatan seorang penembak senapan yang terdorong ke belakang. Nah, ini konsep gaya dan usaha energi. Nanti ada contoh soalnya yang bisa kita kerjakan bersama. Nah, momentum itu apa? Momentum itu, sebentar saya terima dulu teman-teman. Momentum itu adalah besaran vektor yang menyatakan ukuran sulit tidaknya mengubah kecenderungan gerak benda. Kalian masih tahu ya kalau misalnya hukum 1 Newton, oke, itu berhubungan dengan kelembaman kan? Masih ingat? Kelembaman. Bahwa setiap benda cenderung mempertahankan posisinya. Jadi kalau misalnya dia itu posisinya diam, maka benda itu akan berusaha mempertahankan posisinya untuk diam. Kalau dia bergerak, maka dia akan mempertahankan posisinya seperti awal gitu. Jadi kalau dia bergerak linear dengan kecepatan sekian, ya segitu juga dia berusaha untuk mempertahankannya. Jadi itu adalah hukum 1 Newton, di mana sigma F itu sama dengan 0. Oh, ini namanya berhubungan sama kelembaman. Oke? Nah, yang kedua itu adalah hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini berhubungan dengan gaya eksternal yang membuat suatu benda bisa bergerak dengan percepatan tertentu. Nah, rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Dan yang ketiga itu adalah setiap benda yang bisa bergerak itu menghasilkan suatu reaksi. Makanya sigma F aksi, ini nggak perlu saya bikin sigma, aksi sama dengan negatif F reaksi. Bisa sampai di sini? Oke? Bisa, Bu. Jadi, Oke. ini kan adalah dinamika kan, tentang hukum kinematika dan juga dinamika. Nah, kalau kita ke momentum, besaran vektor yang menyatakan ukuran sulit tidaknya mengubah kecenderungan suatu gerak benda. Jadi kalau misalnya berhubungan sama hukum 1 Newton kan, kalau misalnya dia itu cenderung mempertahankan posisi, kalau kita bisa mengubah geraknya gitu kan, berarti momentumnya besar. Bagaimana momentumnya? Halo? Oke, semua coba perhatikan. Coba kita perhatikan lagi ya. Ini definisi dari hukum 1 Newton itu apa? Setiap benda cenderung mempertahankan posisinya sesuai dengan kondisi awalnya kan. Jadi kalau misalnya ini ada bola, dia diam, maka dia akan mempertahankan posisinya kan. Oke? Ya, Sekarang, momentum itu apa? Ukuran sulit tidaknya mengubah kecenderungan gerak benda kan. Jadi kalau saya bisa menggerakkan ini, sudah, maka momentumnya bagaimana? Besar. Harus besar. Kalau misalnya benda ini tidak bisa, sulit ya kan untuk bergerak. Perhatikan kursor saya. Kalau ya, kalau misalnya bendanya itu sulit untuk berubah geraknya, maka momentum yang saya berikan masih kecil kan? Kecil. Ya, itu aja. Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, good. bisa Bu. Sekarang kita lanjutkan. Berarti udah bisa ya, ini tolong dihafal definisi dari momentum.
Saya kalau misalnya tiba-tiba agak diam sejenak itu mohon dimaklumi karena sambil buka waiting room teman kalian biar bisa bergabung ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada salah satu contoh soal. Ini nanti ini udah saya rekam, nanti kalau misalnya saya rajin, ada waktu saya potong-potong, kalau enggak bulat-bulat lah saya masukkan ke YouTube lah ya. Oke? Nah, ini kita mulai lagi soalnya. Sebuah mobil memiliki massa 1.500 kg, berpindah dari RI negatif 3I ditambah 2J dikurang 5K. Oke? Nah, ini sebenarnya ya, kalau kalian melihat soal ada posisi seperti ini, kalian jangan langsung takut gitu. Posisi itu cumannya kalau banyak dalam vektor satuan, jangan langsung mikir, itu susah sekali gitu. Coba perhatikan, ini I, ini J, ini K kan? Tinggal dibuat aja, negatif 3I. Berarti kan di sini I-nya kan? Bisa? Kalau ini 1, 2, 3. Berarti di sini kan? Bisa? Kemudian, positif 2J. Positif 2J. 1, 2. Nah, di sini. Sudah? Oke. Sebentar. Kalian ada yang gabung lagi. Oke. Saya ulangin saja lagi, temannya ada yang baru gabung. Sebuah mobil memiliki massa M sama dengan 1.500 kg. Sudah? Nah, berpindah pada posisi awal itu negatif 3I tambah 2J dikurang 5K. Sudah? Ini satuannya meter. RF itu final ya, kalau I inisial. Inisial itu artinya awal. Di sini berapa? Negatif 2I ditambah 3K. Sebenarnya ini 0J ya, tapi dia nggak menuliskan untuk apa juga. Oke? Dalam T-nya itu adalah 3 detik. Jadi ada suatu benda, ya kan? Pada posisi awalnya ini di sini, terus berada menjadi di sini, sudah dalam selang waktu T sama dengan 3 detik. Bisa? Di sini M aksen lah saya bikin, M awal. Oke? Nah, sekarang ditanya, tentukanlah momentum rata-rata. Ditanya P rata-rata. Bisa dilihat? Oke? Nah, tadi kan kalian kasih tuh, momentum apa? Ukuran suatu besaran vektor yang menyatakan sulitnya untuk mengubah apa? Besaran vektor menyatakan ukuran sulit tidaknya mengubah kecenderungan gerak kan? Nah, rumusnya itu sama dengan M dikali V, iya kan? V. Ya. Nah, kalau begitu, untuk menyelesaikan soal yang ini, kita bisa tulis kayak gini, V sama dengan M dikali V. Ya? M. V itu apa? Adalah hasil turunan dari jarak per posisi terhadap waktu, kan? Iya kan? Benar? Iya, Bu. Oke. Nah, dr per dt ini, itu kan perubahan posisi kan? Ini kalau diferensial, ini sama aja dengan delta R per delta T. Benar kan? Iya, Bu. Ya udah, kita tinggal masukin aja, nak. 1.500. Ini kan udah dalam SI. Ini udah dalam SI kan, jadi nggak perlu lagi kita convert. Nah, delta R-nya itu apa? Karena ini vektor, maka ingat posisi. RF min akhir dikurang awal. Ya kan? T akhir dikurang T awal. Bisa sampai di sini? Udah, kita tinggal masukin. 1.500, RF-nya berapa? Negatif 2I ditambah 3K, ya kan? Dikurang, ini saya tutup kurung, dikurang negatif 3I ditambah 2J dikurang 5K. Bisa sampai di sini? Dibagi, T akhirnya berapa? 3. T awalnya 0. Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Aman kan? Nah, ini kita tinggal kerjakan aja, gampang ini. Kita keluarkan aja dulu biar nggak miss atau hilaf gitu, karena ini sering kali salah. Negatif kali negatif, positif. Iya kan? 3I. Aman sampai sini?
Aman. Aman, Bu. Aman, Bu. Kali positif. Jadi negatif ya kan? 2 Ya, Bu. J. Negatif dikali negatif. Positif. Positif. 5K. Oh, pintarnya kalian semua. Kenapa waktu itu nggak lulus? Banyaknya yang lulus. Cuma kalian pengen dapat A kan? Ya, Bu. Oke lah, kita lanjut. Nah ini 500. Nah ini, yang I sama I. Coba ini berapa? Negatif 2I ditambah 3. I. Positif 1I. I. J. J-nya ada 0 dikurang 2. Berarti dikurang 2. J, ya kan? Oke. Ya, Bu. 3 ditambah 8. Salah. 3 ditambah 5. Min 2K, Bu. Kenapa min 2 kan? 3 tambah 5, Tambah 5. 8K, Bu. 8 Kak, Bu. 8. Nah, ini kita bikin 3. Bisa sampai sini, Nak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ini kita, sekarang saya bagi aja ya. 1.500 bagi 3. 500. 500, Bu. Dan ini dikurang 2J ditambah 8. 8K. 3 kali kan ke dalam. 500I 500I kurang Dikurang 1.000. J Berapa ini? 4.000. 4.000K. Oke, udah selesai. Ini rata-rata. Sorry, tadi ada yang susah. Namanya juga rata-rata. Gak ada yang susah kan? Bisa? bisa, Ya, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya. Bu. Saya bikin slide. Saya bikin slide baru aja. Nanti lihat aja videonya enak ya. Oke, slide baru. Nah, selain momentum yang tadi dihubungkan, momentum yang dihubungkan terhadap gaya, sudah, gaya juga bisa kita dapat lagi istilah yang lain, sudah, yang namanya impuls. Nah, apa itu impuls? Sebelum saya masuk ke apa itu impuls, di sini dituliskan bahwa sigma F itu sama dengan dP per dt. Oke, jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama saja dengan perubahan momentum pada kuasa. Oke, nah kalau begitu ini sama saja dengan apa? Ini F sama dengan dP per dt. Jadi sampai di sini saya bisa kalikan kan, ini ke sini, ini kan sebenarnya per 1 kan, ini ke sini kan, jadi dP sama dengan F dt. Oke. FDT. Kalau saya mau Iya, Bu. menghasilkan ini menjadi angka biasa, anti dari turunan apa? Integral. Supaya integral dikali turunan menghasilkan angka yang biasa kan? Ini berarti dP ya kan? Ini berarti saya harus integralkan juga, ya kan? DT. Iya, Bu. Satuannya. Karena perubahan momentum, maka momentum awal sampai momentum akhir. Akhir. Yang ini berarti waktu awal karena terhadap T. T awal sampai T akhir. Akhir. Kalau begitu integral dari ini apa? Ya udah delta T. Maksudnya itu dari awal sama dari akhir kurang awal nanti ya. Ini F, ini kan ini TI sampai TF kan, gitu kan. Ini kan sama aja dengan F, T kan. TI sama dengan TF. Ini pun sebenarnya kalau ini saya ini kan sebenarnya P kan, ya kan? TI sampai P, ya kan? PF. Ya. Nah ini berarti TI sampai PF. Nah ini sama aja dengan delta P atau masukkan aja lah. Tapi sama dengan T. Ya, ini PF dikurang TI sama dengan F. PF dikurang TF dikurang TI. ya, mantap. TI. Ini delta F sama dengan F. F delta T. Ya. Tadi maksudnya delta P sama dengan F dikali delta T. Oke. Selesai. Jadi karena apa kesimpulannya? Kalau kita ngomongin momentum, sudah itu berhubungan dengan massa dan kecepatan. Apa tadi definisinya? Suatu besar
faktor yang menyatakan ukuran untuk mengubah Kecenderungan gerak benda. kecenderungan gerak benda. Gerak itu ini kan? Ya kan? Iya, Bu. Ya. Tidak berhubungan dengan waktu. Ya. Dari mana? Dari F delta T. Jadi kalau misalnya saya juga mengubah kecenderungan gerak suatu benda asal apa? Asal saya kasih F-nya itu besar. Nah, jadi ini sebenarnya mirip. Sama, berhubungan. Bisa? Bisa, Bu. Coba bayangkan, bagaimana seorang Apriandi bisa mengubah kecenderungan suatu gelas di atas meja kalau tidak memberikan suatu gaya eksternal. Bisa nggak? Kan dia harus angkat kan? Atau ditabrakkan sama sesuatu lah, iya kan? Iya, Bu. Iya kan? Atau gini aja lah, ada kelereng, Ciaprialdi main kelereng. Ada satu kelereng, diem dia di sini. Ciaprialdi itu mau membuat dia itu bergerak. Jadi aku harus menggeser kelereng ini ke posisi sini. Jadi gimana caranya supaya yang tadi V sama dengan 0 bisa V sama dengan tertentu. Kan rumusnya P sama dengan M kali P kan dari mana? Ya udah dari gaya. Maka F dikali delta T sama dengan M dikali P. Ya kan? Ini bisa saya buat bergerak. Oke, kalau F-nya saya bikin juga besar. Bisa? Bisa, Bu. Oke, aman sentosa di sana? Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Skip ya, mudah-mudahan ini udah dilihat-lihat layarnya yang kuning ini ya. Kita lanjut aja lah. Oh, ini. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, mendekati bagian terakhir. Ini kekekalan momentum. Apa itu kekekalan momentum? Nah, peristiwa tumbukan merupakan contoh keadaan dengan momentum yang kekal. Interaksi antara benda hanya terjadi saat benda bertumbukan. Tidak ada gaya lain yang bekerja. Oke? Jadi, kalau ada dua benda bertumbukan, sudah, interaksi yang bekerja antara dua benda ini hanyalah dua ini aja. Tidak boleh ada gaya eksternal yang lain. Bisa? Itu maksudnya gini. Saya coba headline. Oke. Sampai ketemu pada video berikutnya ya.